Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Firdaus, NIM 12070700050 dari kelas Teknik Elektro B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian elektrokimia pada sel bahan bakar. Elektrokimia. Definisi elektrokimia adalah serangkaian pemisah muatan yang terjadi di dalam media cair seperti larutan. Pemisahan larutan homogen dengan elektrokimia menerapkan prinsip dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, di mana salah satu zat yang dipisahkan nantinya akan mengalami pengendapan menjadi bentuk padatan sehingga dapat dipisahkan dari larutannya. Dalam elektrokimia juga melibatkan dua buah elektroda penghantar, yaitu anoda dan katoda. Pengertian dari sel bahan bakar. Sel bahan bakar atau fuel cell adalah alat konversi elektrokimia yang berfungsi mengubah energi kimia fuel atau bahan bakar secara kontinu menjadi energi listrik. Fuel cell memiliki persamaan dengan baterai, yaitu proses yang terjadi elektrokimia dan sama-sama menghasilkan energi arus searah DC. Tetapi pada pembangkit listrik, fuel cell biasanya akan ditambahkan inverter agar menjadi arus bolak-balik atau AC, sehingga dapat disesuaikan dengan sistem listrik yang telah ada. Tetapi fuel cell tetap memiliki perbedaan mendasar dengan baterai. Perbedaan mendasar antara fuel cell dan baterai adalah sifat kontinuitas dari energi yang diberikan. Pada fuel cell, sumber energi biasanya diberikan secara kontinu dari sumber di luar sistem, contoh hidrogen dan oksigen. Sedangkan pada baterai, bahan bakarnya sudah berpadu jadi satu kesatuan. Jika energinya habis, maka perlu diganti atau diisi kembali atau recharger. Fungsi dari sel bahan bakar yaitu sel bahan bakar mengkonversi energi zat kimia langsung menjadi listrik, sementara hanya menghasilkan panas dan air sebagai produk samping. Maka sel bahan bakar yang dirancang dengan baik dapat menghasilkan listrik untuk kebutuhan listrik komersial dan perumahan sekaligus menyediakan panas. Prinsip kerja fuel cell merupakan kebalikan proses elektrolisa, di mana hidrogen direalisasikan dengan oksigen dan menghasilkan listrik. Di sini kita bisa melihat H2H ditambahkan O2 akan menghasilkan H2HO. Pada reaksi tersebut, di atas dibebaskan energi panas yang kemudian dapat dihasilkan energi listrik. Arus listrik yang dihasilkan sangat kecil. Hal ini disebabkan beberapa hal. A. Rendahnya kontak area antara gas, elektroda, dan elektrolit. B. Jarak yang jauh antara elektroda dan elektrolit menyebabkan tekanan pada arus listrik. Ada beberapa komponen elektroda yang digunakan. Ada beberapa komponen dasar yang menyusun sistem fuel cell. Sekurang-kurangnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu anoda, fuel elektrode, yaitu komponen yang menjadi tempat untuk bertemunya bahan bakar dengan elektrolit sehingga berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi reduksi bahan bakar dan kemudian mengalirkan elektron dari reaksi tersebut menuju rangkaian di luar atau eksternal sirkuit atau beban. Katoda, oksigen elektrode, yaitu komponen yang menjadi tempat untuk bertemunya oksigen dengan elektrolit sehingga berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi oksidasi oksigen dan kemudian mengalirkan elektron dari rangkaian di luar kembali ke dalam fuel cell. Dalam hal ini, katoda yang akhirnya menghasilkan air dan panas. Elektrolit yaitu bahan cairan gas padat yang berfungsi mengalirkan ion yang berasal dari bahan bakar di anoda menuju katoda. Jika ada elektron yang mengalir melalui elektrolit, maka akan terjadi short circuit. Sebagai tambahan agar praktis,
Peranan gas yang berfungsi sebagai pemisah biasanya disediakan sekaligus oleh sistem elektrolit. Gas yang ada biasanya diatur kapasitasnya dengan tekanan yang disesuaikan. Katalis yaitu material atau bahan khusus yang mempercepat proses reaksi kimiawi atau reduksi oksidasi. Tiap individu fuel cell dihubungkan secara seri yang membentuk tumpukan atau stack sel bahan bakar, atau yang biasa disebut dengan fuel cell stack, untuk menghasilkan arus searah bertegangan tinggi. Reaksi yang terjadi pada anoda terdapat lapisan platina yang berfungsi sebagai katalisator yang mampu memecah atom hidrogen menjadi elektron dan proton. Proton mengalirkan melalui elektrolit, sedangkan elektron tetap tinggal di anoda, sehingga elektron akan menumpuk pada anoda, sedangkan pada katoda terjadi penumpukan ion bermuatan positif. Kemudian ion H positif yang melewati elektrolit yang berikatan dengan oksigen menghasilkan air dengan bantuan platina yang terkandung pada katoda sebagai katalis. Reaksi ini akan berlangsung jika ada elektron. Pada anoda terdapat elektron, sedangkan pada katoda membutuhkan elektron. Jika anoda dan katoda dihubungkan, maka elektron akan mengalir sehingga terdapat arus listrik. Fuel cell menghasilkan energi listrik tanpa adanya pembakaran dari bahan bakarnya sehingga tidak ada polusi. Reaksi kimia yang terjadi pada fuel cell anoda 2H2 menghasilkan 4H+ ditambah 4 elektron minus. Katoda 4 elektron minus ditambahkan 4 hidrogen plus ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Pengaplikasiannya sel bahan bakar cair karbonat atau MCPC. Sel bahan bakar karbonat cair MCPC memerlukan suhu operasi yang tinggi mencapai 650 Celcius atau 1200 Fahrenheit. Mirip dengan COVC, NCPC menggunakan garam litium kalium karbonat sebagai elektrolit, dan garam ini mencair pada suhu tinggi, memungkinkan pergerakan muatan di dalam sel, dalam hal ini ion karbonat negatif. Seperti COVC, MCPC mampu mengubah bahan bakar fosil menjadi gas kaya hidrogen di anoda, menghilangkan kebutuhan untuk memproduksi hidrogen secara eksternal. Proses reformasi menciptakan CO2 emisi bahan bakar yang kompatibel dengan MCPC, termasuk gas alam, biogas, dan gas yang dihasilkan dari batu bara. Hidrogen dalam gas bereaksi dengan ion karbonat dari elektrolit yang menghasilkan air. Karbon dioksida, elektron dan sejumlah kecil bahan kimia lainnya. Elektron perjalanan melalui sirkuit eksternal menciptakan listrik dan kembalinya ke katoda. Di sana, oksigen dari udara dan karbon dioksida yang didaur ulang dari anoda bereaksi dengan elektron untuk membentuk ion karbonat yang mengisi elektrolit. Melengkapi rangkaian, reaksi kimia untuk sistem MCPC dapat dinyatakan sebagai berikut. Reaksi anoda CO3 ditambahkan H2 menghasilkan H2O ditambah CO2 ditambah 2 elektron negatif. CO2 ditambahkan 1/2 O2 ditambah 2 elektron negatif menghasilkan CO3 negatif. Reaksi sel keseluruhan H2 ditambahkan O2 menghasilkan H2O. Seperti halnya SOPC, kelemahan MCPC termasuk waktu startup yang lambat karena suhu operasi yang tinggi.
Hal ini membuat sistem MCPC tidak cocok dengan aplikasi seluler, dan teknologi kemungkinan besar akan digunakan untuk keperluan sel bahan bakar stasioner. Tantangan utama teknologi MCPC adalah masa hidup sel yang pendek, elektrolit bersuhu tinggi, dan karbonat yang menyebabkan korosi pada anoda dan katoda. Faktor-faktor ini mempercepat degradasi komponen MCPC, menurunkan daya tahan dan umur sel. Para peneliti mengatasi masalah ini dengan mengeksplorasi bahan-bahan tahan korosi untuk komponen serta desain sel bahan bakar yang dapat meningkatkan umur sel tanpa menurunkan kinerjanya. MCPC memiliki beberapa keunggulan dibandingkan teknologi sel bahan bakar lainnya, termasuk ketahanannya terhadap kotoran. Mereka tidak rentan terhadap karbon kokas yang mengacu pada penumpukan karbon pada anoda yang mengakibatkan penurunan kinerja dengan memperlambat proses reformasi bahan bakar internal. Oleh karena itu, bahan bakar kaya karbon seperti gas yang terbuat dari batu bara kompatibel dengan sistem. Departemen Energi Amerika Serikat mengklaim bahwa batu bara itu sendiri bahkan mungkin menjadi pilihan bahan bakar di masa depan dengan asumsi sistem dapat dibuat tahan terhadap kotoran seperti belerang dan partikulan yang dihasilkan dari konversi batu bara menjadi hidrogen. MCPC juga memiliki efisiensi yang relatif tinggi. Mereka dapat mencapai efisiensi bahan bakar ke listrik 50%, jauh lebih tinggi dari efisiensi 37-42% dari pabrik sel bahan bakar asam fosfat. Efisiensi dapat mencapai 65% ketika sel bahan bakar dipasangkan dengan turbin, dan 85% jika panas ditangkap dan digunakan dalam sistem gabungan panas dan daya CHP. Fuel cell energy produsen sel bahan bakar yang berbasis Connecticut mengembangkan dan menjual sel bahan bakar MCPC. Perusahaan mengatakan bahwa produk MCPC mereka berkisaran dari sistem 300 kW hingga 2,8 miliwatt yang mencapai efisiensi listrik 47% dan dapat memanfaatkan teknologi CHP untuk mendapatkan efisiensi keseluruhan yang lebih tinggi. Salah satu produk DPC-ERG dikombinasikan dengan turbin gas dan menurut perusahaan mencapai efisiensi listrik 65%. Sekian dari saya. Apabila mungkin ada kesalahan dalam penyampaian ataupun mungkin pembawaan dalam materi saya, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.